Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang PPK dalam jabatan tahun 2022. Yang mana di sini kita akan melakukan pembahasan, yaitu yang pertama terkait tentang syarat terbaru daftar PPK dalam jabatan tahun 2022 dan juga bagaimanakah cara mendaftar PPK dalam jabatan tahun 2022. Yang mana di sini untuk pelaksanaan PPK dalam jabatan, ini adalah skemanya seperti ini teman-teman. Jadi dari teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah, mengajar ya dengan syarat-syarat tertentu, kemudian nanti lulus seleksi administrasi, kemudian lulus seleksi, akademik atau pretest PPG, kemudian, selanjutnya mengikuti prosedur seperti yang ada pada tabel ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini sebelum kita melanjutkan pada pokok materi kita, di sini perlu kembali saya peringatkan bagi teman-teman yang saat ini belum melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Dapodik, maka teman-teman silahkan segera lakukan saja, minta bantuan rekan-rekan operator sekolah. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di sini untuk pemutakhiran Dapodik ya bagi guru yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Nah, di sini kita pastikan teman-teman, pastikan untuk nanti data yang perlu kita mutakhirkan ini sudah beres ya. Mulai dari yang pertama, ini adalah TMT awal. Nah, TMT awal mengajar, pastikan TMT awal mengajar atau terhitung mulai tanggalnya, ini adalah kita sebelum tahun 2016 ya. Dikarenakan apa? Untuk persyaratan tahun 2022 ini sedikit berbeda dengan di tahun 2021 kemarin, dikarenakan juga agak dimundurkan teman-teman untuk TMT-nya. Kemudian di sini riwayat pendidikan kita, pastikan riwayat pendidikan kita. Nah, di sini kita lengkapi ya riwayat pendidikan terutama di bagian S1 atau D4-nya dan pastikan untuk, ijazah yang kita miliki dari S1 atau D4 ini linear ya dengan mapel yang kita ampu di sekolah kita. Dan itu terdaftar juga di SIM PKB teman-teman. Selanjutnya, nomor induk kependudukan atau NIK ya, atau nomor KTP. Nah, ini kita pastikan NIK ini diisi dengan benar ya pada laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id dan ini dilakukan oleh operator sekolah. Kemudian pastikan juga untuk tanggal lahirnya. Dan di sini tanggal lahir dilakukan diisi dengan benar ya dan semua itu tersinkronisasi dengan Dukcapil, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman bisa baca informasi lengkap ya dan unduh surat edaran resmi yang mencakup hal ini pada dapokemdikbud.go.id dan juga di laman resmi PPG yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita diberikan waktu nanti untuk batas sinkronisasi pengiriman data itulah sampai dengan tanggal 30 Januari tahun 2022 yaitu jam 23:59. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya di sini terkait tentang syarat PPK dalam jabatan tahun 2022 terbaru. Nanti semoga teman-teman banyak sekali ya yang tercover. Nah, untuk yang pertama, syarat PPK dalam jabatan tahun 2022 ini adalah telah diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2016. Jadi teman-teman akan, bisa mengikuti terundang di Prioritas PPG dan bisa ikut PPG dalam jabatan jika teman-teman ini sudah diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2016. Kemudian terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pertanggal 31 Juli tahun 2017. Nah ini teman-teman, kemudian teman-teman juga harus sudah mengaktifkan akun SIM PKB ya, karena nanti segala undangan, segala proses seleksi, itu nanti, melalui akun SIM PKB kita. Jika teman-teman belum melakukan pendaftaran SIM PKB, padahal sudah terdaftar di Dapodik, silakan cek di deskripsi, sudah saya sediakan tutorial tentang bagaimanakah cara mengaktifkan akun SIM PKB. Nah, selanjutnya ini adalah kita harus memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan. Berdasarkan informasi terbaru terkait tentang NUPTK ini nanti dapat dipenuhi ya setelah kita dinyatakan lulus seleksi kompetensi akademik atau lulus pretest PPG. Kemudian kita memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4
dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S1 atau D4. Jadi nanti kita di-upload ya teman-teman untuk ijazah kita, scan ijazah kita. Kemudian berkualifikasi akademik S1 atau D4 yang sesuai dengan program studi PPG yang akan diikuti. Jadi kalau misalkan di riwayat, saya ini mengajar di SD, di riwayat mengajar saya dan SK pemberian tugas pada saya ini adalah sebagai guru kelas, maka ijazah saya ini adalah harus S1 PGSD. Nah, kemudian ada juga saya bisa itu mengikuti PPG, jika ijazah saya itu adalah matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Terkait tentang linearitas ijazah mapel PPG itu sudah saya bagikan pada video saya sebelumnya. Termasuk juga pengalaman saya yang dulu mengajar di SD, namun ijazah saya S1 Bahasa Inggris, saya diundang pretest PPG dan lolos, namun ketika melakukan pemberkasan, itu ditolak oleh LPMP, teman-teman. Dan terkait tentang pengalaman itu dan juga solusinya bagaimana, sudah saya bagikan pada video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya, masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah, ini adalah 5 tahun terakhir mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kemudian berstatus guru PNS, guru bukan PNS di sekolah negeri, dan guru tetap yayasan atau GTY. Mungkin salah satu kendala bagi teman-teman mungkin saja ini adalah untuk guru honorer di sekolah negeri, itu kan SK-nya dari kepala sekolah. Nah, itu apakah bisa ikut PPG? Nah, di sini tentunya untuk kebijakan terkait dengan hal itu, maka teman-teman bisa pantau informasi pada masing-masing instansi masing-masing. Kalau misalkan di daerah kami, ini agak sulit teman-teman kalau misalkan guru honor sekolah negeri ikut PPG, ikut pretest. Namun di beberapa daerah itu ada yang kepala daerah memperjuangkan sehingga kepala dinas pendidikan itu memberikan rekomendasi untuk teman-teman dari guru honor sekolah negeri ini bisa diberikan kesempatan untuk ikut pretest PPG. Dan kemarin di tahun 2021 ada banyak kawan saya dalam satu kelas itu yang ikut PPG dari kalangan guru honor teman-teman. Kemudian guru berstatus PNS ini adalah dibuktikan dengan SK dari, pejabat pembina kepegawaian ya, atau bupati, atau bisa juga dari kepala dinas. Kemudian untuk guru tetap yayasan, ini adalah SK-nya ini dari yayasan, kepala sekolah dari yayasan tertentu, teman-teman. Kemudian berikutnya, guru bukan PNS di sekolah negeri dibuktikan dengan SK pengangkatan dari kepala daerah atau kepala dinas, pendidikan 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian berusia tinggi-tingginya adalah, 58 tahun ya, dihitung sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Kemudian sehat jasmani dan juga rohani, serta bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Kemudian berkelakuan baik. Nah, selanjutnya, jika kita sudah memenuhi seluruh persyaratan itu, bagaimanakah cara untuk kita melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022? Setelah kita melakukan pemutakhiran data guru pada verbal PTK tersinkronisasi dengan data Dukcapil, maka untuk cara mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah seperti ini. Yang pertama, di sini kita buka Google Chrome ya atau Mozilla, kita ketikkan ppg.simpkb.id. Kemudian kita masukkan username dan password SIM-PKB kita ya yang telah kita daftarkan. Kemudian teman-teman bisa klik login. Untuk cara daftarnya bagaimana, terkait tentang SIM PKB, ini adalah username dan password-nya ini sama, silakan cek video yang ada di deskripsi. Kemudian, bisa juga kita login ya menggunakan akun Belajar ID. Nah ini, fasilitas dari Kemdikbud kemarin teman-teman. Apabila belum mempunyai, maka teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Nah ini teman-teman. Kemudian, nanti jika teman-teman, sudah mengaktifkan semuanya itu, jika semua sudah, terdaftar, maka nanti ketika login ke SIM PKB akan ada tampilan yang seperti ini. Program PPG dalam jabatan pendaftaran calon peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2022, program PPG dalam jabatan telah dibuka. Silakan klik tombol di samping untuk melihat info lebih detail. Maka di sini kita akan bisa klik tombol lihat ya untuk melanjutkan proses yang berikutnya. Nah, selanjutnya terkait tentang lanjutannya teman-teman. Nah, di sini apabila kita sudah berhasil masuk ke beranda SIM PKB, apabila kita lolos PPG ya, maka akan muncul pemberitahuan
jika Anda diundang sebagai calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Untuk tampilan bentuk undangannya ini adalah yang seperti ini. Nah, di sini pendataan calon peserta PPG dalam jabatan, Anda diundang menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, di sini pendidikan profesi guru dalam jabatan diprioritaskan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan ya. Nah, ini kita bisa langsung saja untuk klik mendaftar, teman-teman. Nah, berikutnya di sini, untuk langkah setelah kita itu mendaftar PPG dalam jabatan, terutama kita kan akan masuk pada jadwal jadwal untuk mengikuti pretest PPG ya, atau seleksi kemampuan akademik. Kira-kira langkah kita ini selanjutnya apa, teman-teman? Ya, tentunya yang pertama adalah kita berdoa ya, berdoa semoga nanti kita lulus segalanya, mulai dari lulus seleksi administrasi, kemudian juga, lulus pretesnya. Dan yang kedua, tentunya segala sesuatu ini tidak bisa kita dapatkan secara instan ya. Maka di sini kita harus berlatih teman, berlatih soal pretest PPG, terutama materi pedagogik dan juga, materi profesional. Nah, di sini untuk terkait materi pedagogik ini adalah semuanya sama ya, semua mapel PPG ini sama. Namun untuk yang profesional tentunya disesuaikan dengan mapel lain-lain. Nah, dengan mapel masing-masing, teman-teman. Misalkan saya ikut sertifikasi untuk guru kelas SD, untuk materi pedagogiknya ini nanti akan sama dengan mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia SMP dan lain sebagainya. Namun profesionalnya ini adalah, semua materi yang ada di SD dan itu masuk dalam kurikulum SD, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya jika ini ciri-ciri lolos pretest PPG itu seperti apa gitu ya. Nah, ciri-ciri lolos itu seperti apa, ciri-ciri yang tidak lolos itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman, untuk ciri-ciri yang lolos pretest PPG, di sini nanti kita akan menyajikan langkah setelah lolos pretest PPG itu apa, kemudian langkah jika tidak lolos pretest PPG itu seperti apa. Nah, di sini ketika kita sudah lolos pretest PPG, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke SIM PKB, kita login ke SIM PKB, kemudian kita masukkan surel dan juga password-nya, kita klik masuk. Nah, di sini teman-teman dapat menyaksikan bahwa jika kita lolos pretest PPG, akan ada ucapan Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Selanjutnya di sini kita bisa klik selengkapnya. Nah, maka di sini akan ditunjukkan terkait tentang langkah-langkah yang, harus kita ambil setelah teman-teman dinyatakan lolos pretest PPG. Dan semua ini adalah mengacu pada jadwal dan juga timeline. Jadi teman-teman jangan sampai, kelewatan untuk jadwalnya ya. Banyak sekali teman-teman yang di angkatan, 3, angkatan 4 kemarin ini lupa nggak melanjutkan sehingga nggak bisa ikut selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini setelah kita dinyatakan lulus seleksi, akademik. Nah, di sini kita lulus seleksi akademik ya, ini sudah lulus, kemudian di sini kita ikut seleksi administrasi. Nah, ini kita upload berkas-berkas, pemberkasan yang di-scan banyak sekali. Nah, ini silahkan teman-teman cek di, playlist tutorial PPG saya, sudah lengkap ya proses PPG sejak awal sampai akhir, termasuk juga konfirmasi kesediaan. Nah, setelah kita di sini seleksi administrasi, kita lulus, maka di sini kita melakukan konfirmasi kesediaan. Dan setelah itu kita ditetapkan sebagai peserta. Setelah itu kita melakukan lapor diri. Setelah lapor diri, maka kita mengikuti rangkaian program PPG dalam jabatan. Jadi di sini setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan, kita ditetapkan sebagai mahasiswa pada LPTK tertentu. Setelah itu kita akan lapor diri ya, kita registrasi, lapor diri ke LPTK sesuai dengan yang ditunjuk oleh SIM PKB. Kemudian kita mulai menjadi mahasiswa PPG. Ini kurang lebih kemarin itu ada 3 sampai 4 bulan. Nah, di sini kita untuk yang pertama ini melakukan pendalaman materi sebanyak 5 SKS, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian uji komprehensif, kemudian PPL, kemudian kita ikut UKM PPG. Jika kita sudah ikut UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan juga UP, maka di sini kita akan kalau lulus ini kita menjadi guru profesional dan mendapatkan sertifikat pendidik. Bagi teman-teman guru honorer, sertifikat pendidik itu kalau digunakan untuk mendaftar P3K, langsung mendapatkan afirmasi lulus 100% untuk bagian kompetensi teknis. Bagi Bapak Ibu yang, PNS, itu nanti akan mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok. Dari teman-teman yang dari sekolah swasta juga, ini akan mendapatkan pembayaran, tunjangan sertifikasi ya. Nah ini teman-teman, namun di sini perlu kita ketahui,
bahwa untuk UKIN dan UP ini adalah sesuatu hal yang sangat menentukan sekali. Ini adalah batas minimalnya untuk tahun 2021 KKM-nya atau passing grade-nya adalah 70. Jadi dari 120 nomor untuk UP ini minimalnya harus benar 85 nomor. Makanya di sini kita tidak boleh main-main untuk, melakukan PPG ini, kita lakukan dengan keseriusan yang tinggi. Demikian sobat semuanya informasi terkait tentang PPG dalam jabatan, syaratnya bagaimana, cara mendaftarnya bagaimana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.